Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan taklim pagi hari ini adalah taklim edisi spesial Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taklim kita dalam edisi spesial ini merujuk kepada sebuah kitab yang merupakan karya dari Al-Imam At-Tirmidzi, seorang ulama ahli hadis yang memiliki kitab hadis yang menjadi rujukan seluruh ulama di dunia Islam, yaitu Sunan At-Tirmidzi. Beliau memberi judul atau memberi nama kitab beliau yang khusus membahas tentang bagaimana pribadi, kemudian fisik dan akhlak serta kebiasaan baginda Nabi dengan nama Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Jamaah rahimakumullah, pada bagian pertama kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, Imam At-Tirmidzi mengawalinya dengan sebuah bab yang diberi nama Ma Ja'a fi Khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang berkaitan dengan kondisi fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang menggambarkan bagaimana bentuk fisik Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, hadis yang pertama diriwayatkan dari Malik ibn Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, dari Anas ibn Malik, annahu sami'ahu yaqul, Abi Abdurrahman mendengar sahabat Anas bin Malik berkata, menggambarkan, melukiskan kepada Abi Abdurrahman bagaimana fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini bagaimana postur tubuhnya dan bagaimana rambut beliau serta warna kulit beliau. Jamaah rahimakumullah, Anas bin Malik mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawilil ba'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam posturnya laisa bit-tawilil ba'in. Tingginya itu tidak terlalu tinggi. Postur tubuh Nabi tingginya tidak terlalu tinggi. Wala bil qasir, dan tidak juga terlalu pendek. Wala bil abyadil amhaq, dan warna kulit beliau tidak putih seperti putihnya orang albino. Jadi putihnya tidak terlalu putih seperti orang yang memiliki kelainan albino. Wala bil adim, dan tidak juga warnanya itu coklat secoklat-coklatnya. Jadi jamaah rahimakumullah, postur Nabi tingginya sedang.
tidak terlalu tinggi, tapi tidak juga terlalu pendek. Namun dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW ketika berjalan dengan dua orang yang tinggi menurut orang, Rasulullah tidak pernah lebih pendek dari mereka berdua. Rasulullah ketika berjalan dengan dua orang yang kata orang tinggi, maka tinggi Rasulullah sama dengan mereka. Lalu kemudian setelah berpisah, orang-orang baru mengatakan bahwa dua orang itu adalah orang yang tinggi. Jadi postur tubuh Nabi itu sedang. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Saya berharap dengan taklim yang merujuk kepada kitab Syama'il Al-Muhammadiyah ini, kita bisa memiliki bayangan. Meskipun bayangan itu tidak sempurna. Karena memang tidak bisa kita menggambarkan ciri fisik Rasulullah SAW. Terlalu indah untuk digambarkan fisik Nabi besar Muhammad SAW. Tetapi minimal kita mengetahui secara umum bagaimana keindahan Nabi besar Muhammad SAW seolah-olah kita sedang menatapnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Warna kulit beliau putih tetapi tidak terlalu putih seperti orang albino dan juga tidak coklat dan tidak cenderung hitam. Jadi antara putih dengan coklat atau antara putih dengan hitam. Warna kulit beliau putihnya putih bersih. Wala bil ja'dil qatati wala bis sabt. Dan rambut beliau, jamaah rahimakumullah, la bil ja'dil qatat. Al ja'dul qatat itu artinya adalah rambut yang ikal. Al qatat di sini diartikan fihi iltiwa wan kibat. Artinya melingkar dan kemudian inkibat. Keritingnya itu keriting yang betul-betul melingkar. Wala bisabiq, yaitu asy'ar al-mustarsil. Rambut yang lurus. Jadi rambut Nabi tidak keriting dan tidak juga lurus. Rambut beliau bergelombang dengan begitu indahnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi dari hadis pertama, Sayyidina Anas bin Malik yang selalu setia mendampingi Nabi besar Muhammad SAW seumur hidupnya, menceritakan kepada Abi Abdurrahman, jamaah rahimakumullah, dan Abi Abdurrahman ini adalah seorang ulama di Madinah dan guru dari Imam Malik. Masya Allah, luar biasa jamaah rahimakumullah. Dan beliau adalah ulama yang paling menonjol di zamannya. Gurunya Imam Malik di Madinah Al-Munawwarah. Beliau mendapatkan cerita dari sahabat yang mulia Anas bin Malik. Bagaimana ciri-ciri postur, warna kulit, dan juga rambutnya Nabi. Dan bagi orang yang beriman, betul-betul mencintai Nabi, hal-hal seperti ini sangat menarik dibandingkan dengan yang lainnya. Karena dia ingin mengetahui seperti apa orang yang dia cintai. Seperti apa orang yang dia rindukan. Karena itu jamaah rahimakumullah, setiap orang yang di hatinya ada iman yang kuat, setiap orang yang di hatinya ada kecintaan dan kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW, dia akan menjadi orang yang paling antusias untuk mengetahui seperti apa postur tubuh, warna kulit, kemudian bagaimana rambut, bagaimana mata, hidung, dan lain sebagainya dari orang yang dia rindukan. Dan orang yang dia rindukan ini adalah orang yang paling berhak kita cintai. Orang yang paling berhak kita rindukan, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah rahimakumullah, dalam hadis itu dilanjutkan, ba'athahullahu ta'ala ala ra'si arba'ina sanah. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau di awal 40 tahun. Artinya usia beliau 40 tahun. Fa'aqama bimakkata 10 sinin. Beliau menetap di Mekah 10 tahun. Wabil Madinati 10 sinin. Dan di Madinah 10 tahun.
wa tawaffahu Allahu ala ra'si 60 sanah, dan beliau wafat pada awal-awal usia 60 tahun. Wa laisa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'rah bayda, dan menurut pandangan penglihatan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardah, yang selalu mendampingi Nabi, beliau melihat setiap detail dari tubuh kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mengetahui, kata beliau, di kepala, di rambut dan di janggut beliau, di rambut dan di janggut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat tidak ada jumlah uban di rambut dan di janggut beliau lebih atau mencapai 20 helai. Jadi jumlah uban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau wafat di rambut beliau, di janggut beliau tidak sampai 20 helai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, hadis yang kedua masih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardah. Kali ini beliau bercerita kepada Humaid. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laisa bit-tawil wala bil-qasir. Rasulullah itu rab'ah. Dalam bahasa Arab, rab'ah itu artinya mutawassit bainat tuli wal qasr. Postur tubuhnya sedang. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Laisa bit-tawil wala bil-qasir. Beliau tidak terlalu tinggi dan beliau juga tidak pendek. Kemudian husnal jismi, tubuhnya begitu baik. Wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabtin, dan rambut Nabi tidak ikal dan juga tidak lurus. Asmaral laun, rambut Nabi itu tidak terlalu hitam, tetapi rambut Nabi itu cenderung berwarna coklat. Idza masya yatakaffa, kalau beliau berjalan yatakaffa. Di dalam kamus bahasa Arab, yatakaffa ini artinya adalah yamshi bibut'in, berjalan dengan lambat, berjalan dengan santai. Ini kebiasaan jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi yang ingin mengetahui bagaimana cara jalannya Nabi, Nabi berjalan yatakaffa, berjalan dengan santai dan dengan pelan, penuh kewibawaan. Kemudian hadis yang ketiga, kali ini diceritakan oleh Abi Ishaq dari seorang sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Al-Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu wa ardah. Beliau menggambarkan Rasulullah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini rajulan marbu'an. Rajulan marbu'an artinya adalah salah satu sifat dari rambut beliau yang tidak ikal, yang tidak keriting maksudnya, kemudian tidak lurus tetapi bergelombang. Marbu'an artinya tidak tinggi, kemudian juga tidak pendek, jadi sedang. Bu'aida ma bainal mankibain, kedua bahunya jaraknya sangat sedang, ideal, proporsional, sehingga beliau adalah orang yang sangat tegap. Azimul jummati ila syahmati udhunaihi, rambut beliau itu lebat. Jamaah rahimakumullah, rambut beliau lebat sampai disebut jummah. Jummah ini dalam bahasa Arab adalah rambut yang lebat, yang panjangnya sampai menyentuh kedua bahu. Jadi rambut yang lebat sampai kedua bahu kita. Azimul jummati, betul-betul lebat dan subur, kemudian sampai menyentuh kedua bahu beliau, ila syahmati udhunaihi, dan juga melewati kedua ujung telinga beliau. Syahmat udhunain artinya adalah bagian lemak dari kedua telinga kita. Jadi rambut beliau lebat
kemudian sampai sebahu, dan kemudian sampai melewati bawah telinga beliau. Kemudian jamaah rahimakumullah, alaihi hullatun hamra, dan jamaah rahimakumullah, beliau suka memakai hullah. Hullah ini thauban, dua pakaian. Maksudnya adalah sorban berwarna merah. Berwarna merah. Jadi rambut beliau sampai ke bahu, kemudian rambut beliau sampai melewati kedua ujung telinga, dan beliau suka melingkarkan sorban berwarna merah. Dan kemudian kata Al-Barra ibn Azib, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu." Aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah dari itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi jamaah rahimakumullah, bayangan kita semakin lengkap tentang bagaimana postur, warna kulit, kemudian rambut dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, masih dari sahabat Al-Barra ibn Azib, dari Abi Ishaq. Jadi sahabat menceritakan kepada muridnya tabi'in bagaimana postur dan sifat fisik Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kemudian diceritakan lagi tabi'in kepada muridnya tabi'in. Diceritakan lagi terus dari generasi ke generasi, dari para pecinta Nabi kepada para pecinta Nabi, dari para perindu Rasul kepada para perindu Rasul, sampai akhirnya pada zaman kita. Dan kita yang mendengarkan, mudah-mudahan kita termasuk para pecinta Nabi dan para perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kemudian hadis yang keempat diriwayatkan dari Al-Barra ibn Azib, juga dari murid beliau Abu Ishaq. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu min dhi limmatin." Aku tidak pernah melihat limmah bikasril lam wa tasdidil mim, jadi dibacanya limmatun. Aku tidak pernah melihat orang yang punya limmah. Limmah ini dalam bahasa Arab artinya rambut sya'rur ra'si al-mujawiz syahmatal udhun. Rambut yang panjangnya melebihi ujung bawah telinga. Dan dalam hadis tadi dikatakan panjangnya sampai menyentuh kedua bahu beliau sallallahu alaihi wasallam. Fi hullatin hamra, yang memakai dua pakaian, dua sorban berwarna merah. Ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahu sya'run yadribu mankibaihi. Beliau rambutnya itu sampai menyentuh kedua bahunya. Bu'aida ma bainal mankibain. Dua bahunya jaraknya proporsional. Jaraknya sedang, sehingga Nabi terlihat begitu tegap. Lam yakun bil qasiri wala bil tawil. Beliau tidak pendek dan beliau juga tidak terlalu tinggi. Postur tubuhnya sedang. Dalam hadis yang kelima yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhah, yang diceritakan dari murid beliau yaitu Jubair bin Mut'im. Beliau mengatakan, jadi Sayyidina Ali menceritakan kepada Jubair bin Mut'im, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil tawili wala bil qasir. Kata Sayyidina Ali menggambarkan Rasulullah, Nabi itu tidak terlalu tinggi, tidak pendek. Jadi dari Anas bin Malik, dari Al-Barra ibn Azib, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sama semuanya menggambarkan bahwa Nabi itu tingginya sedang. Tidak terlalu tinggi, jangkung, tidak terlalu pendek. Kemudian jamaah rahimakumullah, syathnul kaffaini wal qadamain. Syathnul kaffaini wal qadamain. Syathnu dalam bahasa Arab, jamaah rahimakumullah, ghalizul asabi' wal rahah. Jari-jari beliau itu sangat kekar. Jari-jari beliau, baik tangan, al-kaffain, wal qadamain, dan kaki, jari-jarinya sangat kekar dan kuat. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, dakhmur ra'si, dakhmul karadis. Kepala beliau sangat kuat. Dakhmul karadis, dan tulang belulang beliau
itu adalah tulang belulang yang besar dan kuat. Ru'usul izam. Jadi kalau kita melihat sosok baginda Nabi, maka kita bayangkan akan melihat orang yang ketika berdiri posturnya sedang, lalu kemudian berdiri dengan sangat tegap, dan ketika kita lihat, kita sudah bisa melihat bahwa orang ini sangat kuat. Tawilul masrubah. Tawilul masrubah, jamaah rahimakumullah. Masrubah ini dalam bahasa Arab artinya adalah asy'arud daqiq alladhi yabda' min as-sadri wa yantahi bis-surrah. Bulu-bulu yang tumbuh dari dada kemudian terus ke arah pusat. Itu namanya masrubah. Tawilul masrubah artinya bulu-bulu dada beliau yang tumbuh di dada beliau sampai ke pusat beliau itu panjang. Dan tentunya panjangnya sedang. Idza masya takaffa'a. Jika berjalan, beliau berjalan dengan penuh wibawa, santai dan perlahan-lahan. Takaffu'an ka'annama yanhattu min sababi. Dengan cara berjalan yang begitu indah, jamaah rahimakumullah, dengan cara jalan yang membuat orang merasa melihat seseorang itu betul-betul berwibawa. Lam ara qablahu wala ba'dahu mithluhu sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat orang seperti beliau, dan aku belum pernah melihat setelahnya orang seperti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Sayyidina Ali mengatakan, sebelum ini aku belum pernah melihat orang seperti Nabi, dan setelah ini aku juga belum pernah berjumpa orang seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, insyaallah akan kita lanjutkan taklim edisi spesial Maulid dengan merujuk kepada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi, mengaji sambil menatap keindahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah, wa la 'aiban illa satartah, wa la maridan illa syafaitah, wa la daynan illa qadaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jamaah rahimakumullah, kita tutup ta'lim kita pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.